Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, berikan pengertian yang jelas untuk setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah hal-hal kecil itu penting. Ayat inti Matius 25 ayat yang ke-23 sampai 29. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Para pimpinan agama Timur kerap mengingatkan murid-muridnya bahwa bahkan sedikit racun dapat menyebabkan kematian dan benih kecil dapat menjadi pohon besar. Buddha misalnya mengajarkan bahwa setetes air pun pada akhirnya akan dapat mengisi bejana besar. Dan Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Matius 17 ayat 20. Penerapan praktis dari ajaran Yesus adalah bahwa gunung kehidupan, beban kita yang berat, harapan yang pupus, impian yang hancur dapat dipindahkan atau diubah ketika kita menggunakan iman, betapapun kecilnya. Contoh inspiratif mengenai hal ini adalah kasus James R. Jeffrey. Saat dia kecil pada tahun 1932 dengan osteogenesis imperfecta, penyakit tulang rapuh, para dokter memupus harapan keluarga tersebut dengan memperkirakan bayi tersebut tidak akan hidup lebih dari 1 tahun. Jika secara ajaib dia bisa bertahan dalam 12 bulan pertama, kata mereka, dia akan jadi cacat total sehingga dia tidak pernah bisa akan menjalani kehidupan yang produktif. Namun James Jeffrey benar-benar hidup. Dia memutar kursi rodanya 2 mil sehari untuk pergi dan pulang dari sekolah menengah. Pada usia 21 tahun, dia telah membuka toko lemari kacanya sendiri. Jeffrey juga seorang pemenang hadiah dari balapan drag. Menggunakan mobil yang dilengkapi dengan kontrol genggam khusus, ia memenangkan 14 penghargaan balap. Dia menikah dengan seorang perawat. Mereka memiliki 2 anak dan kemudian mengadopsi 7 anak lagi ketika mereka mengetahui bahwa ada kemungkinan 50% bahwa keturunan mereka akan mewarisi penyakit tulang rapuh. Salah satu anak angkat mereka buta. Ada yang cacat karena polio, ada yang cacat tulang belakang, ada yang lahir tanpa kaki, dan salah satunya menderita diabetes. 4 dari anak-anak itu adalah keturunan dari etnis campuran, dan 2 lagi adalah orang Korea. Pada tahun 1977, Jeffries diobatkan sebagai orang dewasa luar biasa tahun ini oleh American Brittle Bones Society. Gubernur New Jersey, itu negara bagian tempat Jeffries dilahirkan dan tinggal, mengumumkan hari James R. Jeffries, menyatakan bahwa kehidupan dan karir James R. Jeffries bermanfaat sebagai inspirasi dan sumber kekuatan bagi semua orang yang menderita banyak penyakit cacat fisik. Jeffries adalah contoh cemerlang dari seseorang yang meraih pencapaian besar dengan mengambil langkah-langkah kecil. Terlepas dari seberapa besar gunung kesulitan yang Anda hadapi, iman dapat membuat Anda tetap berusaha keras sedikit demi sedikit sampai satu hari Anda menyadari bahwa Anda telah berhasil melewatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa.
Bapa surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kiranya firman ini akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan memiliki semangat untuk maju bersama-sama dengan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini kami boleh lewati dengan kemenangan, dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami juga menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Ini doa hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.